Halo para pemirsa sekalian, pemirsa Mental Innovating. Selamat bertemu dan kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi yang ke-40. Dan topik yang kita bahas seperti saya sudah janjikan minggu lalu adalah gangguan stres pasca trauma, atau dalam bahasa Inggrisnya Post Traumatic Stress Disorder. Jadi post trauma, sesudah trauma, stres gangguan disorder ya. Atau kalau kita singkat aja SPT saja. Stres pasca trauma supaya mudah ya. Nah, apa itu stres pasca trauma? Stres pasca trauma ialah gangguan mental yang tercipta atau penyebabnya disebabkan seseorang itu mengalami atau menyaksikan kejadian suatu trauma. Trauma macam-macam trauma ya. Trauma fisik ya kena pukulan, itu trauma yang berulang-ulang lagi, trauma sosial, diasingkan di tempat lain, trauma psikis, diteror, ditakut-takuti, itu trauma fisik, badan, psihe, ditakut-takuti, sosial, diasingkan di tempat lain. Juga trauma sosial. Bencana alam, misalnya gempa bumi yang terjadi baru-baru ini di negeri kita atau di Turki, itu gempa bumi yang banjir, tsunami, tanah longsor dan lain sebagainya. Orang yang punya rumah tadi terus amblas rumahnya semua, anggota keluarga lantas banyak meninggal. Begitu gempa bumi orang sudah takut bahwa akan sedang tsunami ya. Bencana alam, kemudian perang. Perang itu seperti ada perang dulu terjadi di negeri kita ya, perang sarah di beberapa tempat tuh. Nah itu ada pasien saya dengar tiang listrik ting 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 ting, dia sudah takut, dia sudah dengar ambulans shoo, dia sudah takut. Itu namanya stres pasca trauma ya. Ada orang yang karena pelecehan seksual ya, pelecehan seksual terutama gadis yang baru dewasa itu menjelang remaja, ada yang melakukan pelecehan seksual, nah itu juga sangat traumatis. Atau orang yang pernah gangguan jantung, serang penyakit ya, jantung TBC, yang hampir mati dan ternyata dia hidup. Sejak itu dia sangat waspada ya. Oke, itulah definisi atau pengertian namanya stres pasca trauma. Tentu ada mental model, role peranan orang itu yang mudah bisa kena PTSD. Karena semua bencana ada yang sakit, ada yang tidak sakit. Nah, bagaimana itu mental model dari orang yang mudah kena stres pasca trauma? Ya, biasanya itu emosi mereka tidak stabil. Adanya gangguan jiwa, riwayat gangguan jiwa dalam keluarga ada. Kurangnya atau tidak adanya dukungan keluarga, family support, ya, dukungan keluarga. Nah, penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi pengguna narkoba juga rentang kena PTSD atau SPT, stres pasca trauma ya. Pekerjaan-pekerjaan tentu seperti dokter, ya militer itu juga bisa mengalami PTSD. Artinya kalau dokter pernah membantu dan pasiennya disuntik hampir mati dan dia ketakutan, nah itu tiap kali menyuntik dia takut. Itu namanya stres pasca trauma. Dan kalau ada anak-anak muda menggunakan narkotika, dengan itu juga bisa ya. Nah, gangguan stres pasca trauma itu bisa berlangsung 1 hari saja, 2 hari yang ringan-ringan, 1 minggu, 2 minggu. Tapi ada yang berbulan-bulan, masih ada bahkan bertahun-tahun juga ada. Gejala-gejala apa saja dari gejala? Ya karena mayoritas adalah gangguan cemas dan depresi, maka gejala-gejala cemas dan depresi yang menonjol. Nah itu para pemirsa bisa lihat di video nomor berapa itu, video nomor 4 atau 5 itu mengenai sindrom cemas dan depresi ya. Ditambah dengan yang saya sebutkan ini. Pertama, sering muncul kejadian trauma yang kalau sering muncul kejadian trauma yang menakutkan itu. Ada mimpi-mimpi buruk ya. Dalam bahasa Inggris ada 2, mimpi buruk namanya nightmare, mimpi yang diteror namanya night terror. Night dream terror ya.
Kalau dia datang ke tempat kejadian, dia akan menghindari tempat kejadian di mana ada kecelakaan. Ya. Sulit tidur, sulit konsentrasi, mudah terkejut, tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan hati-hatinya. Gejala yang berat menjadi psikosis. Nah, saya sudah terangkan gangguan jiwa apa yang bisa muncul dengan PTSD. Tergantung dari mental badan saya cemas dan gelisah. Tapi bisa timbul panik, bisa timbul fobia, bisa timbul obsesi kompulsif, bisa timbul paranoid, dan bahkan menjadi gila. Ya, ada anak orang tuanya yang pernah memaksa bersetubuh putrinya, ternyata putrinya menjadi gila. Nah, saudara-saudara, kalau apabila diagnosa PTSD ini ada, maka cepatlah berobat ke dokter profesional ya, terutama psikiater dan psikolog klinik. Kami memberikan obat tentunya, kalau psikolog tidak, obat anti cemas, anti depresi, berikan untuk mengurangi mimpi-mimpi buruk juga ada obatnya. Kita dengan psikoterapi, bukan cuma obat, psikoterapi. Bagaimana dia beradaptasi dengan gangguan dan psikoanalisis. Saya mau akhiri dengan satu ilustrasi kasus ya. Jadi waktu itu saya masih muda, masih mahasiswa. Saya nonton film Jepang. Dari film Jepang itu anak sekolah berombongan lewat di jalan di dekat jembatan, dan tiba-tiba satu preman itu menarik satu anak sekolah itu dalam pakaian seragam, menarik jauh ke dalam, lepas dari teman-teman, dan dia anak putri itu ya 17-18 tahun diperkosa oleh preman itu ya. Nah, putri itu sadar, waktu sadarnya dia tidak lihat lagi orangnya karena dia dibius. Dia lihat sadar orangnya, dia lihat cuma pendulum. Laki-laki itu memakai kalung di sini yang bergerak. Nah, sejak itu wanita yang sudah diperkosa itu takut sekali melihat pendulum, menghindari dekat-dekat jembatan, selalu mengelak untuk itu. Ya, jadi susah nanti dia bertamu. Ada yang terputar-putar dia takut. Ada yang jam dinding, ada pendulumnya gerak-gerak begini. Dia takut sekali sampai panik. Sampai berteriak-teriak meronta. Dibawa ke psikiater, dikasih obat, dan dikasih psikoterapi, psikoanalisis, dianalisa. Pelan-pelan dia sembuh. Tapi belum sembuh, selalu kambuh. Ya, akhirnya pasien wanita tersebut diajak, sudah banyak perbaikan, tapi belum sembuh. Diajak oleh psikiaternya naik jet coaster bersama-sama. Dia menolak setengah mati, tapi tidak ada jalan lain. Akhirnya dia turut psikiaternya naik jet coaster ditemani. Sambil jet coaster itu kan seperti yang di Ancol itu Halilintar kan cepat sekali ya. Naik bola-balik gitu. Nah, kecil dia takut tuh. Dia tadinya berteriak-teriak, tidak mau, tapi psikiaternya tutup menjaga dia. Tidak apa-apa, kau akan sehat, kau akan tidak takut. Begitu terus, sampai berapa putaran, wanita tersebut berhenti berteriak. Dan kemudian secara perlahan disugesti bahwa jet coaster itu tidak menakutkan dan bahkan menyenangkan. Jadi wanita yang tadinya di tengah itu sembuh, sesudah naik jet coaster sembuh total, dia sembuh sampai baik. Nah, itulah tujuan daripada pengobatan dokter jiwa. Ada bermacam-macam teknik pengobatan. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai minggu depan. Minggu depan kita akan membahas contoh-contoh kasus. Ya, contoh-contoh kasus atau mungkin ada kasus yang tampil. Nanti kita lihat. Sekian dan terima kasih.